Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dalam layanan klasikal, bimbingan dan konseling. Pada pertemuan ini, Bapak akan menyampaikan materi lanjutan dari pertemuan secara daring oleh tim BK pada hari-hari sebelumnya yang membahas tentang informasi sistem seleksi masuk PTN. Nah, pada kesempatan ini akan dibahas yang berkenaan dengan perubahan seleksi masuk PTN 2021. Bagaimana perubahan sistem seleksi PTN di tahun 2021? Mudah-mudahan informasi ini bagi Anda lebih memahami tentang sistem seleksi masuk PTN. Sehingga ke depan Anda bisa mengambil keputusan pilihan mana yang tepat, peluang mana yang akan Anda masuki, jalur-jalur apa yang Anda masuki. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, bagaimana perubahan sistem seleksi masuk PTN di Indonesia 2021? Namun sebelum ini kita coba mengulang kembali pembahasan tentang jalur dan kuota masuk PTN 2020. Kita ketahui bahwa jalur dan kuota seleksi masuk PTN 2020 terdiri daripada yang pertama jalur SNPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Jalur ini perguruan tinggi boleh menerima mahasiswa minimum 20%. Jadi minimum 20%, lebih berarti boleh. Yang kedua, jalur seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau pada kesempatan ini melalui UTBK. Minimal 40%. Jadi 40% mahasiswa bisa masuk ke jalur SBMPTN. Lebih boleh. Yang ketiga, selanjutnya jalur ujian mandiri. Ujian mandiri ini maksimum 30%. Berkurang boleh, lebih tidak boleh. Nah, ini 3 jalur dan kuota seleksi masuk PTN 2021. Nah, untuk jalur dan kuota yang telah Bapak sebutkan tadi, untuk tahun ini ada beberapa perubahan, yaitu untuk PTN-PTN yang berstatus badan hukum. Nah, bagi PTN yang memiliki badan hukum, jalur mandiri boleh maksimum sampai 50% menerima mahasiswanya. Jadi maksimum sampai 50%. Kemudian SBMPTN minimum 30%. Nah, itu bedanya ya. Beda SNPTN pada umumnya ini hanya 40%, ya. Tapi kalau untuk PTN yang memiliki badan hukum minimum 30%. Baik, kita akan meminjak kepada beberapa perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri 2020, terutama jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Di tahun 2020, itu siswa eligible-nya itu yang berhaknya itu ditentukan oleh panitia LTMPT, ya. Jadi siswa yang 40% terbaik yang berhak daftar itu ditentukan oleh panitia LTMPT. Nah, tapi kalau yang tahun 2021, siswa yang eligible itu ditentukan oleh sekolah. Jadi sekolah yang menentukan siapa-siapa saja yang berhak untuk daftar ke jalur SNPTN. Kemudian juga kuota SNPTN per sekolah akan diberikan oleh panitia LTMPT, ya. Kemudian juga sekolah hanya menginput
data siswa ke PDSS sesuai kuota. Nah, kalau tahun yang sebelumnya, PDSS itu menginput seluruh siswa kelas 12 IPA maupun IPS. Ya, mengapa? Karena memang ditentukan eligible-nya oleh LTMPT. Jadi datanya semua masuk ke LTMPT. Tapi kalau setahun ini cukup hanya siswa yang berhak saja yang diinput ke PDSS. Perubahan selanjutnya, jalur SNPTN 2021 dibandingkan dengan 2020. Kalau 2020 ini, sistem SNPTN ini tidak diikuti oleh Politeknik Negeri. Nah, ini hal yang baru ini. Tahun 2020 tidak diikuti oleh Politeknik Negeri. Kemudian 2 prodi, 1 PTN. Ya, 2 prodi boleh 2 PTN. Nah, tapi kalau SNPTN 2021 sekarang ini diikuti oleh Politeknik Negeri sebanyak 40 Politeknik Negeri. Tentu yang D4 saja atau yang setara dengan S1. Jadi sarjana terapan D4. Untuk D3 tidak masuk SNPTN, tapi masuk ke jalur seleksi nasional masuk Politeknik Negeri SNMPN ya. Kemudian 2 prodi 1 PTN. Boleh 2 prodi 1 PTN ya. 2 prodi 2 PTN. Hanya syaratnya salah satu PTN harus di wilayah Jawa Barat. Karena kita adanya di Garut, maka kalau memilih 2 prodi 1 PTN atau 2 prodi 2 PTN, salah satu PTN-nya harus di Jawa Barat. Kemudian juga bisa memilih 1 prodi 1 PTN. Itu boleh memilih PTN di mana saja. Kemudian juga sebagai simulasi pemilihan PTN biar Anda lebih paham, misalnya nama Najwa, asal sekolah SMA Negeri 1 Garut. Ya, pilihan pertama Teknik Mesin PTN UGM. Pilihan 2 Teknik Elektro ITS. Nah, ini kan di luar Jawa Barat, ini dua-duanya tidak boleh karena dua-duanya di luar Jawa Barat. Kemudian simulasi yang kedua, ini 1 kedokteran Unpad. Pilihan kedua farmasi Undip. Diperbolehkan karena Unpad Jawa Barat, Undip di luar Jawa Barat. Yang ketiga diperbolehkan satu jurusan teknik mesin di UGM, satu jurusan diperbolehkan. Jadi jelas di sini bahwa untuk pilihan sekarang kalau kalian memilih 2 prodi maka salah satunya harus ada di Jawa Barat ya. Kemudian apabila hanya memilih 1 PTN, 1 prodi saja, itu Anda bebas di PTN mana saja. Nah, baik, kita coba menginjak kepada perubahan di jalur SBMPTN. Ya, jalur tertulis, jalur UTBK. Nah, kita lihat apa perubahan yang terjadinya. Di tahun 2020 itu mata uji tesnya hanya tes potensi skalistik saja, TPS saja. Kemudian pelaksanaannya UTBK 4 sesi dalam 1 hari. Kemudian diikuti politeknik. Ada 8 politeknik yang gabung melalui jalur SBMPTN. Nah, kalau di tahun 2021 ya, mata uji tesnya kembali lagi ke tahun-tahun 2 tahun ke belakang yaitu TPS dan TKA. Untuk matematik Soshum ditiadakan 2 tahun yang lalu masih ada, tapi untuk tahun ini kalau Anda ngambil Soshum, matematik tidak ada. Kemudian yang kedua, pelaksanaannya UTBK 2 sesi dalam 1 hari, ya, dalam bukan salam ini, dalam 1 hari. Kemudian selanjutnya diikuti politeknik,
itu 40 politeknik negeri juga bergabung SBMPTN. Jadi untuk tahun ini baik jalur SNMPTN maupun SBM politeknik ikut, terutama yang D4 atau sarjana terapan yang setara S1. Kemudian nilai UTBK bisa digunakan untuk ujian mandiri. Nah, ini yang harus Anda perhatikan. Untuk tahun ini, Kedinasan STAN itu akan menggunakan UTBK. UTBK yang digunakan adalah TPS dan TKA. Namun TKA-nya yang TKA Soshum. Jadi kalau kalian jurusan MIPA, peminatannya MIPA, mau daftar ke STAN, maka UTBK-nya seyogyanya Anda ngambil UTBK campuran, ya. UTBK campuran. Sekali lagi, untuk tahun ini STAN kedinasan menggunakan nilai UTBK. Karena STAN basicnya Soshum, maka TKA-nya TKA Soshum. Jadi kalau Anda dari IPA mau mengambil STAN harus mengikuti UTBK campuran. Kita lanjut ke perubahan dalam jalur SBMPTN tahun 2020 itu siswa yang sudah diterima jalur SNPTN tahun 2020 dilarang mengikuti SBMPTN tahun 2020, ya. Kedua, materi uji UTBK hanya TPS. Ada 4 komponen, setiap komponen punya breaking time. 1. Penalaran umum, 2. Pengetahuan kuantitatif, 3. Pengetahuan dan pemahaman umum, keempat, memahami bacaan dan menulis. Nah, untuk poin yang kedua dan ketiga itu ada pakai bahasa Inggrisnya, ya. Pakai bahasa Inggris. Nah, SBMPTN tahun 2021 yaitu siswa yang sudah diterima jalur SNMPTN 2019-2020 dilarang mengikuti SBMPTN tahun 2021. Nah, ini bisa mengurangi jumlah pesaing Anda, ya. Karena yang sudah lulus tidak diperbolehkan untuk ikut kembali. Kemudian komponen TPS 1. Penalaran umum, 2. Pengetahuan kuantitatif, 3. Pengetahuan dan pemahaman umum, dan 4. Memahami bacaan dan menulis, waktunya 105 menit. Kemudian TKA Saintek, matematik, fisika, kimia, biologi 90 menit. Kemudian untuk TKA Soshum tidak ada matematik, geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi, waktunya 90 menit. Perubahan-perubahan yang terjadi di jalur SNPTN dan SBMPTN 2021. Lanjut ke tanggal-tanggal penting yang harus Anda ingat, ya. Ini tanggal-tanggal penting yang harus Anda ingat. Bapak ambil dari informasi sosialisasi dari LTMPT waktu pakai Zoom, ya. Ini Bapak temukan waktu tanggal-tanggal yang harus Anda perhatikan, ya. Ini registrasi akun LTPNT, ya. Saat ditutup 1 Februari 2021. Jadi sudah mulai sekarang registrasi akun LTMPT. Silahkan Anda registrasi akun, baik yang jalur SNPTN maupun jalur SBM, ya silahkan registrasi akun saja, ya. Kemudian mulai 4 Januari, ya selanjutnya, kemudian pengumuman kuota dilakukan sejak 28 Desember 2020. Udah ini, kita SMA 1 dapat 40% karena kita sekolahnya akreditasinya A. Setiap sekolah yang siswanya ingin mendapatkan jalur SNPTN wajib melihat data ini. Layanan masa sanggah tentang kuota paling lambat Jumat 25 Januari pukul 15.00. Mulai 11 Januari 2001 pengisian PDSS. Nah, nanti pengisian PDSS sampai dengan tanggal 8 Februari sampai pukul 3 sore, ya.
Mulai tanggal 15 Februari 2001 pendaftaran SNPTN sampai dengan 24 Februari, ini kurang lebih 1 bulan Anda diberi kesempatan untuk mendaftar. Ini mulai 15 Februari ya. Sampai 2 mingguan lah, 1 minggu bahkan ya. Hanya beberapa ya sekitar 2 minggu Anda dikesempatan untuk daftar nanti. Kemudian pengumuman SNPTN 22 Maret 2021. Kemudian juga pelaksanaan UTBK ini untuk SBM. Ini sudah ada jadwalnya dari LTMPT. Dilaksanakan dalam 2 gelombang, per gelombang 7 hari, Senin sampai Minggu. Ya, gelombang 1 ini tanggalnya ya, gelombang 2 ini tanggalnya. Silahkan Anda untuk memperhatikan tanggal-tanggal penting ini ya. Pelaksanaan UTBK SBM 2021 ini pas pada bulan puasa ya. Pas dalam waktu bulan. Kemudian tanggal-tanggal penting UTBK SBMPTN registrasi akun 7 Februari sampai 12 Maret 2020. Pendaftaran UTBK dan SBMPTN 15 Maret sampai 1 April 2021. Pelaksanaan UTBK 2 gelombang, gelombang 1 12-18 April 2021, gelombang 2 26 April sampai 2 Mei 2021. Pengumuman hasil jalur SBM 14 Juni 2021. Nah, demikian informasi yang berkenaan dengan perubahan sistem lanjutan studi PTN 2021. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sukses PTN 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.